salah satu fenomena yang nampak terlihat bagi kita, terutama teman-teman saya yang di masa-masa 98 lagi penuh dengan gagasan idealisme mengenai negara demokrasi, mengingat suasana waktu itu teman-teman mahasiswa sangat kencang ya hubungan untuk berekspresi. Jadi semua orang bicara soal ayolah kembalikan hak kita untuk berekspresi, kebebasan kita untuk menyampaikan pendapat dan melakukan banyak hal yang sifatnya perbaikan pada sistem kenegaraan politik. Selamat pagi, hari ini kita memperingati reformasi, bulan Mei ini bulan reformasi, dan FISIP UI menyelenggarakan satu seminar dengan judul budaya kekerasan ya, melawan budaya kekerasan. Nah, saya mau sampaikan bahwa budaya kekerasan itu oleh banyak orang sering dianggap dimulai di masa-masa reformasi itu. Dan saya rasa ini satu pandangan. Tapi pandangan lain mengatakan enggak begitu. Akar kekerasan udah ada di sekitar kita dari dulu. Di dalam konteks sejarah, di dalam lanskap politik tradisional misalnya, kekerasan itu sudah lekat dengan berbagai kegiatan yang terkait dengan kekuasaan politik dan sebagainya. Nah, apakah kemudian kekerasan itu meningkat sudah reformasi? Banyak juga yang melihat bahwa enggak, ada dari dulu, tapi dulu memang tidak menjadi bagian dari berita, konsumsi media misalnya. Tapi setelah reformasi ada kebebasan pers, kekerasan menjadi salah satu komoditas yang punya nilai jual tinggi di media. Dan itu membuat kita menjadi makin banyak terekspos oleh berita kekerasan. Tapi saya mau sampaikan juga ya bahwa kegiatan atau kekerasan ini dari waktu ke waktu itu berubah bentuk ya, dan jenisnya ya. Di masa yang sekarang ini kekerasan misalnya ya manifest dalam wujud kekerasan digital misalnya ya, bullying digital itu menjadi bagian yang muncul kencang sekali, banyak sekali ya. Jadi ini membuat kekerasan itu bukan cuma dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa secara fisik, memiliki fasilitas, senjata, uang, kewenangan dan sebagainya, tapi dimiliki nyaris oleh mereka yang kemudian mendapatkan privilege. Misalnya ya, orang boleh dalam tanda kutip ya, tidak kaya, tidak punya senjata, tidak punya power di dalam konteks formal, tetapi dia menguasai akses internet. Dia punya influence, dia punya follower banyak, dia potensial ya untuk melakukan banyak hal yang bisa dikategorikan kekerasan. Nah, apa artinya? Sekarang kita tidak boleh lagi melihat kekerasan sebagai fenomena politik, fenomena ketimpangan yang punya power dan tidak dalam hal power itu adalah formal authority ya, tapi bisa menyebar ke seluruh bagian masyarakat. Ini menjadi satu referensi untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Itu persoalannya memang ya. Kekerasan dipakai sebagai referensi untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial. Kita tidak ingin itu terjadi. Jadi saya ingin sampaikan di dalam pidato kunci tadi adalah bahwa kalau sekarang kita memilih pemimpin dan nanti kita akan mendapatkan pemimpin baru, maka legitimasi politik itu menjadi satu hal yang penting. Tapi tidak kurang pentingnya adalah legitimasi sosial, legitimasi kultural, sehingga kekuasaannya efektif untuk menekan kekerasan yang terjadi, dan orang cenderung akan percaya pada pemimpin yang baru itu tanpa perlu mencari figur-figur di luar struktur pemimpin yang formal yang sudah kita berikan legitimasi sosial kulturalnya, tidak cuma politik. Aba-aba dari fotografer coba. Satu, dua, tiga. Lagi, 1, 2, 3. Sekarang kalau ini boleh dilihat. 1